Cerita diawali dari sebuah makhluk misterius itu berbicara dengan nada misterius tentang Kaisar Tabu, Arthur Gas, dan putrinya yang istimewa, Chaika, seorang gadis yang konon memiliki kekuatan untuk menentukan nasib dunia. Tanpa ragu, makhluk itu menyebut Chaika sebagai alat untuk tujuan besar yang telah ditetapkan. Di tengah rimbunnya hutan, Toru sibuk menebas semak-semak, berusaha mendapatkan sedikit uang dari pekerjaannya. Namun, di antara dedaunan lebat, matanya menangkap sosok mungil yang mengintip dengan penuh kewaspadaan. Chaika, gadis berambut perak, tampak seperti tersesat. Dengan nada polos, ia bersikeras bahwa dirinya tidak sedang mengawasi Toru dan menyebutkan bahwa ia hendak menuju kota Del Sorant. Menyadari kebingungan gadis itu, Toru menyimpulkan bahwa Chaika tersesat. Dengan cerdik, ia menawarkan bantuan, ia bersedia mengantarkan Chaika ke kota dengan satu syarat. Gadis itu harus membelikannya sarapan. Namun, sebelum kesepakatan mereka terwujud, sesuatu yang jauh lebih berbahaya muncul. Dari kedalaman hutan, seekor unicorn raksasa dengan mata menyala ganas mendadak menyerang. Toru dengan cepat menyusun strategi, menyuruh Chaika melompat dari tebing dan menggunakan peti mati yang dibawanya sebagai rakit untuk menyusuri arus sungai. Ombak liar mengguncang mereka sebelum akhirnya mencapai pantai berbatu. Napas Toru terengah, kelelahan dan rasa putus asa mulai menguasainya. Ia menggumamkan sesuatu tentang ketidakmampuannya, seolah mengakui kekalahan. Namun, Chaika tak tinggal diam. Dengan gerakan penuh keyakinan, ia membuka peti mati besar yang selalu dibawanya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan gundo, senjata sihir miliknya yang luar biasa. Ia meminta Toru untuk menahan unicorn sebentar sementara ia mempersiapkan mantranya. Toru, yang kini kembali bersemangat, mengaktifkan kemampuan transformasi, darah besi-nya. Dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa, ia menyerang unicorn, menyeret makhluk buas itu ke dalam air. Namun, unicorn tidak mudah dikalahkan. Ia melompat keluar dengan geraman mematikan, bersiap menghabisi Toru dalam satu serangan terakhir. Di saat yang genting, Chaika yang telah siap mengangkat gundonya. Dengan satu tembakan sihir yang luar biasa kuat, peluru energi melesat dan membelah unicorn menjadi dua. Darah mengotori tanah, dan pertarungan pun berakhir. Chaika menatap Toru dengan kagum, lalu memujinya sebelum dengan lembut menanyakan namanya. Di tempat lain, seorang pendeta misterius berdiri di antara pepohonan, menatap unicorn yang telah tewas. Matanya yang tajam mengisyaratkan bahwa makhluk itu bukan sekadar binatang biasa, dan kematiannya pasti akan menimbulkan konsekuensi besar. Sementara itu, di sebuah restoran, Toru menikmati sarapannya dengan santai. Namun, ketenangannya tak bertahan lama. Akari, adik perempuannya, mendapati kakaknya duduk bersama seorang gadis muda alih-alih bekerja seperti seharusnya. Dengan wajah geram, ia mengayunkan palu kecil ke arah Toru, mengomel tentang bagaimana dirinya bekerja keras mencari nafkah. Sementara kakaknya malah bermalas-malasan bersama gadis asing. Tak lama kemudian, pemilik restoran meluapkan amarahnya kepada Toru karena telah membebankan biaya ganti rugi dan makanan kepada Chaika. Ia menilai Toru tidak ada gunanya bagi saudara perempuannya, membuatnya tampak tidak bertanggung jawab. Sementara itu, Chaika menatap kedua saudara penyabotase itu dengan penuh pertimbangan sebelum akhirnya mengajukan pertanyaan, apakah mereka bersedia bekerja untuknya. Di tempat lain, Robert Abart berhadapan langsung dengan Albrecht Gillette beserta kelompoknya. Dengan tatapan penuh ketegasan, Albrecht meminta Robert menyerahkan barang yang diperolehnya dalam pertempuran di ibu kota Kekaisaran Gas. Namun, ketika Albrecht menolak menjelaskan alasannya, Robert pun kehilangan minat dan dengan dingin menyuruh tamunya untuk pergi. Di dalam sebuah kabin yang sunyi, Chaika mengumpulkan saudara kandung penyabotase untuk memberikan pengarahan tentang rencana mereka. Sasaran mereka jelas, merebut barang berharga yang disimpan di rumah besar milik Robert Abart. Sementara itu, Albrecht dan para bawahannya mulai menyusun teori mereka sendiri, menduga bahwa gadis muda itu pasti mengincar benda tersebut. Albrecht pun segera menginstruksikan anak buahnya untuk mengawasi segala pergerakan. Begitu malam menjelang, Toru dan Akira menyelinap masuk ke rumah besar dengan penuh kehati-hatian. Mereka menyuruh Chaika untuk bersembunyi di dalam peti matinya, sebuah strategi yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Setelah berhasil masuk tanpa terdeteksi, Chaika segera menggunakan gundonya untuk melacak lokasi benda yang mereka incar. Saat Akira dan Chaika menyusuri lorong-lorong rumah besar itu dengan penuh kewaspadaan, Toru bergerak sendiri ke arah lain. Namun, rencananya terhambat ketika ia tiba-tiba bertemu langsung dengan Robert Abart. Tanpa peringatan, Robert langsung menyerang, memaksa Toru bertahan dalam pertarungan sengit. Ketika Chaika dan Akira akhirnya tiba di lokasi, Robert tampak membeku seketika. Matanya melebar, tubuhnya sedikit gemetar. Ia menatap Chaika dengan ekspresi tak percaya, seolah melihat hantu dari masa lalu. Dengan suara penuh kebingungan dan ketakutan, ia bergumam, bertanya-tanya, bagaimana mungkin Chaika masih hidup? Begitu Robert lengah, Chaika dan saudara penyabotase itu langsung melesat keluar ruangan tanpa membuang waktu. Dengan cepat, Chaika mengungkapkan bahwa terdapat dua sumber sihir yang menopang kekuatan lawan mereka. Sementara Toru bertugas mengalihkan perhatian Robert, Chaika dan Akari segera bergerak untuk melacak serta menghancurkan gundo milik Robert. Toru dengan cekatan memancing Robert menuju tangga utama dengan serangkaian jebakan yang telah disiapkannya. Di saat yang bersamaan, Akari dan Chaika akhirnya menemukan lokasi gundo tersebut. Ketika waktu yang tepat tiba, Toru dengan sigap memotong tali yang menyangga lampu gantung besar di atas kepala mereka. Seketika, lampu itu jatuh dengan keras, menjebak kaki Robert dalam lilitan yang membuatnya tak bisa bergerak. Tak membuang kesempatan, Chaika dan saudara penyabotase segera kabur dari rumah besar itu, menciptakan ledakan untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Setibanya di kota,
Chaika memberikan bayaran kepada Akari dan Toru tanpa sedikit pun menjelaskan apa tujuan sebenarnya yang tengah ia jalankan. Namun, situasi mendadak berubah tegang. Sebuah senbon meluncur cepat ke arah Chaika, hampir saja menembus tubuhnya jika saja Toru tidak bergerak cepat untuk menyelamatkannya. Pandangan mereka langsung tertuju pada Albrecht yang berdiri tak jauh dari sana. Dengan suara tegas, Albrecht memerintahkan Toru untuk mundur dan menyerahkan Chaika serta barang yang mereka bawa. Vivi dan Mattheus, yang berdiri di samping Albrecht, menyatakan bahwa bernegosiasi dengan mereka hanyalah sia-sia. Namun, Albrecht tetap bersikeras untuk berbicara, meyakinkan mereka bahwa tidak akan ada hukuman jika mereka menyerahkan diri secara sukarela. Sayangnya, kata-kata itu tak mengubah keputusan Toru. Tanpa membuang waktu, ia segera berlari membawa benda yang mereka incar. Mattheus tak tinggal diam dan langsung mengejarnya. Duel tak terelakkan pun terjadi. Toru melemparkan benda itu untuk mengalihkan perhatian Mattheus, lalu dengan lincah melancarkan serangan kejutan. Pedang mereka saling beradu, percikan api kecil muncul dari setiap benturan. Dengan ketangkasan serta kelincahan yang dimilikinya, Toru memanfaatkan senarnya untuk melukai lengan Mattheus, menusukkan serangannya dengan presisi yang nyaris tak bisa dihindari. Albrecht dan pasukan tank mengepung Toru di atas jembatan, menciptakan tekanan yang semakin meningkat di udara. Dengan sorot mata tajam, Albrecht menyampaikan bahwa tindakan mereka berlandaskan keadilan, serta menyinggung benda yang saat ini berada dalam genggaman Toru. Dengan suara penuh wibawa, ia mengungkapkan bahwa yang Toru pegang bukan sekadar artefak biasa, melainkan tangan gas, Raja Iblis yang pernah menguasai kekaisaran selama 5 abad sebelum akhirnya tumbang 5 tahun lalu. Saat ketegangan semakin memuncak, Albrecht mengungkap identitas Chaika sebagai putri dari kaisar yang telah tiada. Ia memperingatkan bahwa jika seluruh bagian jenazah gas dikumpulkan, kemungkinan besar malapetaka perang akan kembali menghantui dunia. Namun, tanpa sedikit pun gentar, Toru justru menyeringai, menyatakan bahwa ia tak keberatan jika perang benar-benar pecah. Baginya, kedamaian yang membosankan justru lebih menyiksa daripada pertumpahan darah. Di tengah suasana yang semakin menegang, Akari tiba-tiba melompat ke jembatan, menciptakan gangguan yang cukup untuk mengalihkan perhatian Albrecht dan Vivi. Tak membuang waktu, ia segera memberi isyarat pada Chaika. Gadis itu dengan sigap menggunakan blinder, menciptakan kilatan cahaya yang menyilaukan, cukup untuk membuat lawan kehilangan fokus sejenak. Kesempatan emas itu dimanfaatkan oleh Toru dan Akari untuk meloloskan diri tanpa jejak. Saat malam menjelang dan ketegangan mulai mereda, Toru dan Akari duduk bersama Chaika, berusaha meyakinkannya. Dengan suara penuh tekad, mereka berjanji akan tetap berada di sisinya, membantu menyelesaikan misinya untuk memberikan pemakaman yang layak bagi sang ayah. Di tempat lain, seorang sekretaris wanita melangkah masuk ke ruangan kepala Konrad. Dengan nada serius, ia menyampaikan laporan terbaru, insiden yang melibatkan tangan gas kini telah menjadi perhatian. Toru, Chaika, dan Akari menyelinap ke dalam kota, sementara Albrecht memerintahkan Vivi dan Zita untuk memburu mereka. Namun, upaya mereka sia-sia, Vivi dan Zita kehilangan jejak. Di sisi lain, Toru tanpa sengaja menangkap keberadaan kendaraan milik Albrecht. Dengan cepat, ia menggiring kelompoknya ke sebuah gang sempit, di mana mereka bertemu dengan Guy. Guy, seorang informan misterius, memberitahu Chaika tentang lokasi jenazah Kaisar Gas. Chaika mengangguk, memastikan bahwa Guy telah membantunya melacak salah satu bagian tubuh sang kaisar, tangan yang ia cari. Guy kemudian membisikkan petunjuk tentang sebuah kendaraan yang bisa mereka gunakan, serta seseorang yang perlu mereka hubungi. Mengikuti arahan tersebut, mereka menemukan mobil itu terparkir di dekat danau di tengah hutan. Chaika segera membersihkan dan memperbaiki komponen yang rusak, memastikan kendaraan itu bisa berfungsi kembali. Saat malam tiba, mereka beristirahat di sekitar api unggun. Akari, dengan suara pelan namun menegangkan, menceritakan kisah horor yang sukses membuat Chaika gemetar ketakutan. Sementara itu, di kota, Albrecht dan timnya mendiskusikan Chaika serta misteri sisa-sisa jasad Kaisar Gas. Seorang bocah laki-laki dengan pakaian hijau dan telinga kucing bertanya-tanya, apakah mungkin kaisar yang telah lama gugur itu memiliki seorang putri? Di tengah hutan yang gelap, Chaika mengambil alih kemudi kendaraan. Toru, yang duduk di sampingnya, melontarkan pertanyaan, bagaimana ia bisa selamat dari kekaisaran? Namun, Chaika hanya menggeleng, tidak bisa mengingat apapun tentang akhir perang. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, sekawanan Orthros, serigala ganas, muncul dan mengejar mereka. Tanpa ragu, Toru melompat dari kendaraan, menyiapkan diri untuk menghadapi monster-monster itu. Namun, salah satu Orthros dengan lincah menerkam dari belakang dan menyetrumnya hingga tubuhnya bergetar. Di saat genting, sebuah suara lantang menggema di tengah malam. Dari balik pepohonan, seorang kesatria wanita muncul, auranya begitu kuat hingga hanya dengan suaranya saja, ia berhasil membuat para serigala melarikan diri ketakutan. Dominica berhasil menyelamatkan Toru dari ancaman Faila dan dengan ramah mengundang kelompoknya ke rumahnya. Saat pertama kali tiba, Akari segera menyadari sesuatu yang ganjil. Rumah megah itu tampak nyaris tanpa pengamanan. Namun, setelah menilai kembali, dia menyadari bahwa perlindungan tempat itu bukan berasal dari dinding atau penjaga, melainkan kekuatan luar biasa yang dimiliki Dominica sendiri. Di tengah perbincangan, Chaika mengusulkan agar saudara-saudara Acura meminta Dominica menyediakan tempat tinggal bagi mereka. Ketika pembicaraan mengarah pada hubungan antara Toru dan Akari, Dominica mengajukan pertanyaan yang sederhana, tetapi cukup menggugah. Tanpa ragu, Akari menjawab dengan pernyataan yang mengejutkan Toru, bahwa mereka adalah saudara kandung yang telah terjerumus dalam cinta yang tabu dan tak bermoral. Kata-katanya begitu santai, seolah itu adalah fakta yang harus diterima begitu saja, sementara Toru hanya bisa melongo,
tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun, Dominica tampak tidak terusik dan menerima kisah cinta terlarang yang disampaikan Akari. Menyadari kebingungan yang melanda, Toru segera meluruskan pernyataan Akari. Dia menjelaskan bahwa meskipun mereka memang saudara kandung, hubungan mereka bukan berdasarkan ikatan darah. Sementara itu, di dalam rumah besar Dominica, mereka menemukan sesuatu yang menarik. Di setiap sudut ruangan, patung-patung dan potret Dominica tersebar di mana-mana, seolah rumah itu adalah museum pribadinya. Setelah mereka memeriksa dapur, langkah mereka membawa mereka ke halaman yang luas, di mana sihir aneh memproyeksikan citra Dominica yang terasa begitu hidup. Namun, ada satu hal yang masih menjadi misteri. Setelah menjelajahi seluruh rumah, jasad Dominica tak juga mereka temukan. Merasa ada sesuatu yang tersembunyi, Toru akhirnya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Dominica. Sementara itu, Chaika yang enggan menggunakan kekerasan, tetap memikirkan alternatif lain. Di tempat lain, Chaika berendam di dalam bak mandi, memanaskan air dengan mantra sihirnya. Saat tubuhnya tenggelam dalam kehangatan air, pikirannya dipenuhi oleh rencana yang disusun Toru. Seekor kucing hitam yang entah dari mana muncul menatapnya dalam diam, lalu dengan anggun melompat keluar saat Akari memasuki kamar mandi. Akari, yang membantu memandikan Chaika, tanpa sengaja memperhatikan bekas luka samar di leher gadis itu. Pagi harinya, mereka menikmati sarapan yang telah disiapkan Akari bersama Dominica. Di sela-sela makan, Toru memanfaatkan kesempatan untuk berbicara dengan Dominica dan mengajukan permintaan yang cukup berani, meminta sisa-sisa Kaisar Gas. Alih-alih menjawab langsung, Dominica memanggil pedangnya dan menebaskan aura tekanan yang luar biasa ke arah Toru, seolah hendak menguji keteguhannya. Namun, Toru tetap berdiri tegak, tak tergoyahkan sedikitpun. Melihat ketenangannya, Dominica tersenyum kecil, terkesan dengan semangat prajurit yang dimiliki pemuda itu. Meski situasi berjalan lancar, tidak semua orang merasa puas. Akari tampak murung setelah mendengar Toru berbicara tentang memenuhi keinginan Chaika, terlebih lagi ketika Toru menyebut Chaika sebagai seseorang yang ia sayangi. Rasa cemburu pun merayapi hatinya. Toru mencoba menjelaskan bahwa keberadaan Chaika telah memberinya tujuan, kesempatan untuk mengasah kembali keahliannya meskipun dunia kini telah berada dalam masa damai. Namun, meskipun Toru telah mengutarakan penjelasannya dengan tulus, Akari tetap merasa bahwa Toru lebih tertarik pada Chaika dibandingkan dirinya. Di sisi lain, Chaika pun salah paham, mengira bahwa Toru baru saja mengungkapkan perasaannya padanya. Malam itu, Toru dan Dominica bersiap menghadapi tantangan yang telah menanti mereka. Namun, sebelum pertarungan dimulai, Toru mengungkapkan kecurigaannya. Baginya, sosok di depannya bukanlah Dominica yang sebenarnya. Kecurigaan itu muncul karena Dominica sama sekali tidak terkejut saat melihat Chaika. Saat pertempuran pecah, Toru dan Akari bertarung habis-habisan melawan Dominica. Namun, mereka segera menyadari sesuatu yang mencengangkan. Luka yang seharusnya fatal pada Dominica sembuh dalam sekejap, seolah tubuhnya tidak bisa dihancurkan. Dengan nada tenang, Dominica memberikan petunjuk yang mengejutkan. Jika ingin membunuhku, arahkan jarummu ke otakku. Tanpa membuang waktu, Akari meluncurkan jarumnya dengan presisi tinggi, menusukkannya tepat ke leher Dominica tanpa disadari lawannya. Di halaman luar, Toru bergerak cepat. Ia menghancurkan proyektor sihir yang menjadi sumber ilusi serta memecahkan patung-patung yang mencurigakan. Saat itulah, kebenaran mulai terungkap, Dominica yang mereka hadapi bukanlah yang sebenarnya. Di tengah pertarungan yang semakin intens, Chaika akhirnya berhasil menembakkan intruder ke arah Dominica, yang langsung memaksa Fredrika, seekor dragon yang sesungguhnya, untuk menampakkan wujud aslinya. Perlawanan Fredrika pun melemah ketika racun yang mengalir di tubuhnya mulai bekerja, melumpuhkan gerakannya. Dalam kondisi itu, Chaika melepaskan mantra Reaper yang dengan tajam merobek sayap Fredrika. Tanpa memberi kesempatan untuk bangkit, Toru melompat dengan kecepatan luar biasa, menusukkan senjatanya langsung ke kepala sang dragon. Dengan satu serangan telak, Fredrika pun tersungkur dan tak lagi mampu bertarung. Dalam sekejap, dia kembali ke wujud Dominica yang selama ini menyamar. Setelah pertarungan berakhir, Fredrika akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia simpan. Perang yang telah lama usai membuatnya kehilangan arah dan tujuan. Tuan yang sangat ia hormati, Dominica, telah lama meninggal akibat penyakit. Sejak saat itu, Fredrika terjebak dalam kesepian yang mendalam, merasa tak lagi memiliki tempat di dunia. Ia tidak ingin keberadaan Dominica memudar begitu saja, karena Dominica adalah satu-satunya yang pernah menginginkannya untuk tetap hidup. Setelah Chaika berhasil mendapatkan kembali mata ayahnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Fredrika, sang dragon yang gagah, mengubah dirinya menjadi seorang gadis muda dan tanpa ragu bergabung dengan kelompok Toru. Sebagai tanda hubungannya yang baru, ia tiba-tiba menggigit Toru, menyembuhkan luka-lukanya dengan caranya sendiri. Dengan nada santai namun mengandung ancaman, dia berbisik, suatu hari nanti, aku pasti akan membunuhmu. Toru menemukan Chaika berada dalam situasi berbahaya, dikelilingi oleh beberapa orang yang mencurigakan. Tanpa ragu, ia segera bertindak untuk menyelamatkannya. Fredrika, yang tidak ingin ketinggalan, berubah wujud dan langsung menerjang orang-orang itu dengan ganas. Namun, setelah insiden tersebut, ia menegur Chaika karena terlalu naif dan mudah terjebak dalam masalah. Chaika, yang merasa bersalah karena tidak berbuat apa-apa, hanya bisa tertunduk. Di tengah suasana yang menegang, Toru bertanya pada Fredrika apakah dia mengenal para pahlawan lainnya. Alih-alih menjawab dengan serius, Fredrika yang kini dalam bentuk kucing malah mencakarnya. Sementara Toru mengeluh kesakitan, Akari tiba-tiba muncul dan membuat semua orang terkejut dengan seekor kadal yang berhasil ia tangkap. Dengan senyum puas, Akari merasa beruntung karena muncul tepat waktu sebelum situasi semakin memanas.
Di saat yang sama, ia mengungkapkan kabar buruk. Poster pencarian mereka telah tersebar luas. Di tempat lain, Albrecht tengah berlatih dengan penuh tekad. Sementara Vivi dengan sabar menunggunya sambil membawa handuk. Nicolai, yang melihat tingkah Vivi, hanya bisa tersenyum mengetahui niat tersembunyinya. Zita dan Nicolai pun memberi semangat pada Vivi agar rencananya berjalan mulus. Namun, sebelum Vivi sempat bertindak, Mattheus dengan santainya mengambil handuk itu untuk dirinya sendiri, tanpa menyadari suasana yang sedang berlangsung. Albrecht berusaha menyingkirkan keraguan yang mengganggu pikirannya. Benarkah kelompok Chaika adalah penjahat? Di satu sisi, dia merasa iri karena mereka memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri. Nicolai, yang memperhatikan kebimbangannya, bercanda menyarankan agar Albrecht mulai membangun keluarga dan menjalani kehidupan yang lebih tenang. Tak lama kemudian, Leonardo datang membawa laporan penting. Kelompok Chaika terlihat di Primeral. Namun, ada sesuatu yang janggal. Ciri-ciri mereka tidak sepenuhnya cocok dengan deskripsi dalam poster pencarian. Saat matahari mulai tenggelam, kelompok Chaika melanjutkan perjalanan dan tiba di reruntuhan sunyi yang penuh dengan aura misteri. Toru dan Akari, dengan insting mereka yang tajam, segera menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Di tengah perjalanan, seorang wanita muda berkerudung, yang ternyata adalah Red Chaika, menghadang mereka dan menuntut agar kelompok Chaika menyerahkan barang-barang mereka. Tanpa gentar, Toru memutuskan untuk menghadapi bandit berkerudung itu seorang diri. Dengan refleks cepat, ia melemparkan bilahnya ke arah lawan. Namun, Red Chaika dengan gesit menghindari serangan itu dan membalas dengan bilah ularnya. Toru tak tinggal diam, ia menyerang balik dengan kecepatan kilat, merobek tudung lawannya hingga akhirnya memperlihatkan wajah asli Red Chaika. Di sisi lain, saat perang pecah, sebuah serangan mendadak mengguncang kereta perang. David memanfaatkan kekacauan itu untuk menculik White Chaika. Akari segera bertindak untuk menyelamatkannya, tetapi Selma dengan cepat menghadangnya, menyerang dengan gundonya yang mematikan. Sementara itu, Toru berhasil mengalahkan Red Chaika dan tanpa ragu mengancam akan menghabisinya jika ia berani melawan lagi. Namun, keadaan berubah ketika Albrecht dan pasukannya tiba dengan kendaraan lapis baja. Melihat situasi yang semakin sulit, Selma segera menembakkan tembakan asap tebal, memberikan celah bagi kelompoknya untuk melarikan diri bersama White Chaika. Toru dan Akari, menyadari bahwa situasinya tidak menguntungkan, memutuskan untuk mundur sementara. Setelah pertarungan usai, Zita mulai menyelidiki medan pertempuran, mengumpulkan informasi penting. Mattheus mengusulkan strategi baru, ia dan Leo akan melacak kelompok Chaika, sementara tim Albrecht bergerak menuju Primeral. Sementara itu, di tempat persembunyian mereka, Toru dan Akari memeriksa Red Chaika dengan cermat untuk memastikan dia tidak menyembunyikan senjata. Dalam pengamatan mereka, Akari menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bekas luka di leher Red Chaika tampak identik dengan yang dimiliki White Chaika. Tidak ingin membuang waktu, kelompok Acura mulai menginterogasi Red Chaika mengenai tujuannya dan identitasnya. Namun, bukannya langsung menjawab, Red Chaika terus menghindari pertanyaan dengan sikap keras kepala. Akari, dengan nada mengejek, mulai memanggilnya, Stick, berulang kali. Setelah cukup lama dipermainkan, akhirnya Red Chaika menyerah dan mengungkapkan namanya, Chaika Bohdan. Di saat yang bersamaan, David dengan cekatan melepas pakaian Chaika putih, memastikan tidak ada senjata tersembunyi yang disembunyikan oleh gadis itu. Sambil tersenyum jahil, ia menggoda Chaika putih dengan komentar pedas bahwa ia bukan tipe pria yang tertarik pada wanita dengan dada kecil. Untuk memperjelas maksudnya, David menunjuk ke arah Selma sebagai contoh sosok wanita yang lebih ideal, menurutnya. Tak terima dengan perbandingan itu, Selma spontan melayangkan pukulan ke arahnya, membuat David tertawa kecil. Sementara itu, di sisi lain, Toru dan Akari menikmati makanan mereka dengan santai di hadapan Chaika merah. Dengan sengaja, Toru menggantungkan sepotong daging di depan Chaika merah, mencoba menggodanya dengan godaan kecil yang membuat ekspresi gadis itu sedikit kesal. Di sisi lain, David, yang kini bersikap lebih lembut terhadap Chaika putih, menampakkan sisi lain dari dirinya. Selma, yang mengamati interaksi mereka, menyadari sesuatu, kepribadian Chaika yang ada di hadapannya benar-benar bertolak belakang. Dengan nada serius, ia memberitahu Chaika putih bahwa ada gadis-gadis lain yang menyerupainya. Sementara itu, Mattheus dan Leonardo diam-diam bergerak, memata-matai pergerakan lawan. Saat itu, David menemukan sebuah pesan mencurigakan di dalam kereta, sementara di dalam hutan, Leonardo sengaja menyebarkan potongan daging ke tanah. Gerakan ini bukan tanpa alasan. Mattheus tengah bersiap dengan gundo miliknya, bersiap untuk mengambil alih kendali atas Faila. Di sekitar api unggun tempat saudara Acura berkumpul, Chaika merah memberikan jawaban lugas pada pertanyaan Toru. Chaika putih bukanlah dirinya yang sebenarnya. Penasaran, Toru bertanya berapa banyak sisa-sisa yang telah ditemukan oleh Chaika merah serta apa tujuannya. Tanpa ragu, Chaika merah mengungkapkan niatnya. Ia ingin memberikan pemakaman yang layak untuk ayahnya. Dan setelah itu, ia bertekad membalas dendam kepada mereka yang telah menyerang dan mengkhianati ayahnya. Ketika Toru bertanya bagaimana Chaika merah bisa belajar bertarung, gadis itu menjawab dengan wajah datar bahwa sebagian besar ingatannya telah hilang. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu merayap di punggungnya, seekor serangga. Toru refleks mengulurkan tangan untuk membantunya, namun Chaika merah segera menepisnya dengan ekspresi waspada. Dengan nada tajam, ia menyebut Toru sebagai mesum, menuduhnya hanya ingin mencari alasan untuk menyentuh tubuhnya. Dengan tatapan marah, Chaika merah menuntut agar dirinya segera dilepaskan. Di tengah situasi yang sedikit tegang, Akari tiba-tiba menyerang dengan gerakan cepat, membuat Toru terkejut dan bingung dengan tindakan adiknya. Akari dengan dingin mengungkapkan satu fakta mengejutkan. Kelompok Chaika merah telah mengambil surat yang sangat mereka butuhkan.
Saat Chaika Putih dan teman pria Chaika Merah menyepakati titik pertemuan di dasar air terjun untuk menyelesaikan transaksi dengan acura bersaudara, Mattheus diam-diam mengerahkan sihirnya. Dengan kekuatan mistisnya, ia mengendalikan sekawanan Cockatrice, menciptakan ancaman yang mengejutkan untuk menangkap Chaika. Namun, kedua kelompok berhasil berpisah setelah menghindari jebakan Leonardo dan Mattheus. Di sisi lain, Albrecht menerima perintah mendesak dari atasannya. Dewan Enam Bangsa meminta bantuan dari organisasi Klieman untuk menekan beberapa desa pertanian yang sedang mengalami gejolak. Sementara itu, di perkemahan, Chaika Merah mendekati Toru dengan sebuah tawaran. Ia meminta Toru untuk bergabung dengannya. Namun, Toru dengan tegas menyatakan bahwa bagi seorang penyabot, peperangan adalah tujuan hidupnya. Chaika Merah, dengan senyum penuh arti, menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar pertarungan, sebuah kesempatan untuk menghadapi pertempuran yang lebih besar dan lebih menantang. Di tengah hiruk-pikuk kota, David bertemu dengan Akari, dan keduanya sepakat untuk bertemu di alun-alun pusat Primeral. Sementara itu, Frederica menatap Toru dengan tatapan tajam sebelum bertanya, "Chaika mana yang akan kamu pilih?" Di tempat lain, Chaika Putih berpamitan dengan David, sementara Chaika Merah meninggalkan Toru dengan ekspresi penuh sindiran di wajahnya, seolah-olah ingin menguji keyakinannya. Chaika Putih menatap Toru dan dengan suara lembut berkata bahwa ia tidak khawatir. Akari, yang saat itu sebenarnya adalah Frederica, menggoda Toru karena terlihat terlalu canggung dalam situasi tersebut. Dari atas menara yang menjulang, Selma mengamati dengan tajam dan menyadari satu kesalahan besar. Ia telah membidik target yang salah. Dalam sekejap, Akari menyerang, tetapi Selma dengan gesit melarikan diri, menggunakan kilatan cahaya sebagai pengalih perhatian. Sebuah batang kayu besar tiba-tiba jatuh, menimpa Akari dan membuatnya terjebak untuk sesaat. Sementara itu, Toru, Frederica, dan Chaika Putih meninggalkan kota dengan langkah mantap. Frederica menatap Toru dan tersenyum tipis, menemukan sesuatu yang menarik dalam keputusan Toru. Ia telah memilih untuk tetap bersama Chaika Putih. Akari kembali dengan langkah ringan, lalu dengan hati-hati meletakkan kupu-kupu milik White Chaika di tempatnya. Saat mereka bersiap meninggalkan kota, Toru menatap White Chaika dengan penuh keyakinan, menegaskan bahwa dialah satu-satunya Chaika yang akan ia percayai dan ajak bekerja sama. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh David dan Red Chaika. Dengan nada santai, David mengajukan tawaran, menggabungkan kekuatan untuk mengumpulkan sisa-sisa yang mereka incar. Namun, saat Toru menanyakan apa yang telah terjadi pada White Chaika di tangan mereka, Red Chaika hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa dunia tidak membutuhkan dua Chaika. Ketegangan meningkat. Kedua kelompok itu pun saling menyerang. Akari langsung berhadapan dengan Selma dalam duel sengit. Sementara White Chaika berusaha mendukung Toru dalam pertarungan melawan Red Chaika dan David. Dengan kecerdikan yang tajam, Toru memanfaatkan kilatan cahaya dari White Chaika untuk mengalihkan perhatian lawannya. Dalam sekejap, ia berhasil mengungguli David dan Red Chaika, menjatuhkan mereka dengan serangan telaknya. Namun, sebelum mereka sempat memastikan kemenangan sepenuhnya, David dengan cepat melemparkan bom asap, menyelimuti medan pertarungan dengan kabut tebal. Saat asap perlahan menghilang, lawan mereka sudah lenyap dari pandangan. Toru menghela napas, menyadari bahwa ini belum berakhir. Dengan dua kekuatan besar yang terus mengintai, mereka harus menyusun strategi yang lebih matang. Di kejauhan, Red Chaika yang terluka menggertakkan giginya, bersumpah bahwa pertempuran ini masih jauh dari kata selesai. Toru diam-diam menyelimuti tubuh Chaika dengan penuh kehati-hatian, matanya tak lepas mengawasi wajah gadis itu yang tertidur lelap. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, kilatan tajam berpendar di dekat lehernya. Sebilah pisau yang digenggam Akari nyaris menyentuh kulitnya. "Jangan berani macam-macam padanya," bisik Akari dengan nada tajam, memperingatkan Toru agar tidak melakukan hal yang tidak senonoh pada Chaika. Saat suasana masih tegang, tiba-tiba Gai muncul dengan ekspresi tenang, membawa kabar terbaru. "Target kalian selanjutnya adalah Simon Scania," katanya dengan nada santai. Dia menjelaskan bahwa Simon adalah seorang penyihir tangguh dari Kekaisaran Koenigsegg dan kini berada di Rademio. Setibanya di kota, Chaika langsung menuju pasar untuk membeli bahan bakar sihir. Sementara itu, Toru dan Akari menyebar, mengorek informasi tentang keberadaan Simon dari penduduk sekitar. Namun, di saat yang sama, Conrad tengah memberi pengarahan kepada Albrecht dan pasukannya mengenai Simon yang baru saja membelot dari militer. Di sisi lain, Vivi terlihat sibuk bergulat dengan pikirannya sendiri, merenungkan apakah dia harus menusukkan jarumnya pada Mattheus atau tidak. Conrad kemudian mengungkapkan fakta mengejutkan. 8 pahlawan yang terkenal itu ternyata telah dikutuk oleh Kaisar Gas. Pernyataan ini langsung menimbulkan rasa tidak percaya di benak Albrecht, yang sebelumnya masih ragu dengan nasib para pahlawan tersebut. Sementara itu, Mattheus yang sedang bermeditasi dengan penuh konsentrasi tiba-tiba merasakan kehadiran kelompok Chaika melalui failanya dan segera menemukan keberadaan mereka. Ketika Albrecht dan pasukannya bertemu dengan kelompok Chaika, meskipun mereka telah menyembunyikan tank mereka dengan jubah kamuflase, pertemuan itu tak bisa dihindari. Albrecht menatap Chaika tajam dan bertanya dengan nada serius, "Apa tujuanmu mengumpulkan sisa-sisa itu?" Jawaban Chaika membuatnya tercengang. Ternyata, ia hanya ingin mengadakan pemakaman. Namun, kelompok Albrecht tetap curiga dan tidak serta-merta mempercayai perkataan Chaika. Ketegangan meningkat, dan kelompok Chaika bersiap untuk menghadapi pertempuran melawan Albrecht dan pasukannya. Di tengah situasi genting, Frederica muncul dengan tatapan penuh gairah bertarung. Namun, sebelum dia bisa melancarkan serangan, Toru segera memerintahkannya untuk menarik diri dan menyelamatkan kelompok mereka. Tanpa banyak bertanya, Frederica langsung berubah menjadi wujud aslinya dan menerbangkan mereka jauh ke lembah tanpa kembali. Begitu tiba di sana,
Chaika mencoba menggunakan mantra pencari untuk memetakan daerah itu dan melacak sisa-sisa ayahnya. Namun, hasilnya nihil. Tidak ingin menyerah begitu saja, dia mengambil keputusan nekat untuk turun sendiri ke lembah yang asing itu. Toru dan yang lainnya tak ingin membiarkannya menghadapi bahaya sendirian, segera mengikuti di belakangnya. Namun, bencana tak terhindarkan. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergemuruh keras. Sebelum sempat bereaksi, tebing tempat mereka berdiri runtuh seketika, menelan mereka ke dalam kegelapan. Fredrika melesat masuk dengan gesit, tubuhnya seketika bertransformasi menjadi dragon demi menyelamatkan kelompoknya dari bahaya yang mengancam. Saat ia meluncur turun, Chaika dan para gadis tetap terjebak dalam penghalang sihir, terpaksa menyaksikan ilusi yang menggambarkan perkembangan hubungan antara Toru dan Chaika. Di dalam penghalang itu, Akari dan Chaika menyaksikan dengan perasaan tak nyaman saat sosok Chaika palsu menggoda Toru, berusaha menyeretnya ke dalam dunia fantasi yang menyesatkan. Namun, lamunan Toru seketika buyar ketika sosok Albrecht muncul dan menculik Chaika dalam skenario pernikahan mendadak, lalu membawanya pergi dengan kudanya. Tanpa ragu, Toru menerjang penghalang dengan tekad membara, namun bukannya berhasil menembusnya, ia justru dihajar tanpa ampun oleh Fredrika dan Akari. Di sisi lain, Chaika menggunakan kekuatan The Commander untuk menciptakan terowongan yang mampu menembus kabut tebal. Mereka bergegas menuju sumber dari kabut tersebut, tempat sebuah perangkat misterius bersembunyi. Di sana, mereka bertemu seorang pria bernama Simon Scania, yang langsung dikenali oleh Fredrika. Dengan wajah penuh kepedihan, Simon mengungkapkan bahwa Marco telah mengkhianati mereka, menyebabkan pasukannya dihancurkan tanpa ampun oleh musuh. Pengkhianatan itu semakin menyakitkan karena Marco juga telah mencuri istrinya, Elena. Toru segera menyimpulkan bahwa rasa dikhianati yang mendalam itulah yang menjadi cerminan dalam sihir kabut yang menyelimuti tempat itu. Meski awalnya ragu, Simon akhirnya menyerah dan mengizinkan Toru mengambil salah satu sisa peninggalan gas, sepasang kaki gas. Dalam perjalanan kembali ke Rademio, Chaika mengungkapkan dengan sungguh-sungguh bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati kelompoknya. Baginya, ada kebahagiaan tersendiri saat membayangkan mereka selalu bersama. Namun, ketika Toru menanggapi dengan mengatakan bahwa dia melihat mereka karena kemungkinan bersama Akari dan Fredrika adalah hal yang mustahil, suasana berubah tegang. Chaika langsung salah paham dan marah pada Toru, sementara Akari menatap kakaknya dengan tajam, mempertanyakan maksud perkataannya yang membuat seolah dirinya dan Fredrika tidak mungkin terjadi. Seorang pria misterius menghabisi seorang utusan dalam malam yang sunyi. Keesokan harinya, Albrecht datang menemui Konrad untuk melaporkan perkembangan terkait kasus Chaika. Dengan ekspresi serius, Konrad mengakui bahwa mereka masih minim informasi mengenai mendiang Kaisar Gas. Albrecht menambahkan bahwa Chaika, yang sibuk mengumpulkan jenazah untuk pemakaman, terlihat lebih seperti seorang gadis tanpa ancaman daripada seseorang yang berbahaya. Di tempat lain, Chaika berusaha mengendalikan kendaraan di jalur berbatu yang berliku. Dengan penuh semangat, ia menjelaskan kepada Acura tentang cara mengoperasikan kendaraan tersebut, menyinggung bahwa ayahnya adalah pencipta kendaraan dan juga Gundo. Tak lama setelahnya, perjalanan mereka terganggu oleh penghadang jalan, sekelompok orang yang mengumpulkan dana untuk memulihkan kekaisaran Neogas. Hal yang mengejutkan, kelompok itu mengklaim memiliki putri Chaika di pihak mereka. Chaika yang asli tetap tenang dan menyerahkan beberapa koin perak untuk melewati jalan tersebut. Namun, pemimpin kelompok itu, Froll, tak begitu saja membiarkan mereka lewat dan memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa kendaraan mereka. Salah satu prajurit menemukan peti mati di dalamnya, membuat mereka semakin curiga. Dengan cepat, Akari mengarang kisah bahwa mereka hanyalah kelompok pemain keliling. Namun, para penjaga menuntut bukti dengan meminta mereka menunjukkan pertunjukan. Tanpa banyak pilihan, mereka pun menggelar aksi hiburan. Beberapa trik dilakukan, tetapi yang paling mencuri perhatian adalah penampilan Fredrika yang begitu memesona. Dengan gerakan lincah, ia berhasil memikat para penonton. Sementara itu, Akari dengan lihai melemparkan seekor kucing ke dalam peti mati, lalu Toru mengucapkan mantra misterius. Seolah-olah keluar dari dunia lain, kepala prajurit Fredrika muncul dari dalam peti mati, membuat semua orang tercengang. Di tempat lain, Vivi mengamati Albrecht yang tenggelam dalam pekerjaannya, meneliti tentang kehidupan Kaisar Gas yang penuh tanda tanya. Ia berpikir untuk menyapanya tetapi akhirnya mengurungkan niat dan keluar dari gedung. Di tepi sungai, ia bertemu Zita yang menyambutnya dengan ramah. Tak lama kemudian, Albrecht bergabung dengan mereka dan menyampaikan bahwa tak ada catatan tentang kaisar maupun organisasi yang benar-benar berniat membangkitkan kembali kekaisaran. Dalam upaya menghiburnya, Zita dan Vivi mengundang Albrecht untuk makan malam bersama mereka. Saat malam tiba, Akari dan kelompoknya duduk untuk makan malam bersama Mark dan anak buahnya. Dari obrolan mereka, Chaika mengetahui bahwa kelompok itu dulunya adalah warga kekaisaran Gas. Namun, ketika beberapa anak buah Mark kembali dengan barang-barang mencurigakan, Toru segera menyadari kenyataan yang tak menyenangkan. Mereka sebenarnya adalah bandit. Di sisi lain, seorang gadis yang mengaku sebagai putri Chaika, Julia, menatap Chaika dengan penuh rasa ingin tahu dan bertanya apakah ia dan Toru adalah pasangan. Sambil tersenyum penuh arti, Julia berbicara tentang mimpinya untuk membangun kembali kekaisaran agar rakyatnya memiliki tempat yang pantas untuk ditinggali. Ia pun meminta Chaika untuk bergabung dalam misinya. Dalam suasana yang semakin dramatis, Julia mulai membacakan puisi cinta dari seorang penyair kekaisaran Gas, seolah ingin menghidupkan kembali kejayaan yang telah lama runtuh. Tak lama setelah itu, seseorang memanggilnya Laver. Dengan sigap, Julia berganti ke pakaian bandit dan bersiap menjalankan misinya bersama Laver untuk menyerbu sebuah gedung yang menjadi target mereka. Di dalam kabin mobil yang melaju di bawah cahaya remang-remang senja, Toru menatap Chaika dengan tatapan penuh pertimbangan.
Ia mengingatkan gadis itu akan tujuan utama mereka dan menyarankan agar mereka pergi tanpa ikut campur dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun, Chaika bersikeras. Dengan sorot mata penuh harapan, ia meminta mereka bertahan hingga pagi, seakan ada sesuatu yang menahannya untuk tetap tinggal. Di tempat lain, di bawah langit yang kelam, Julia dan Lover tiba di rumah yang tampak sunyi, hanya diterangi temaram bulan. Julia, yang tak sabar, segera menerobos masuk. Begitu langkahnya menjejak lantai, tiba-tiba ruangan itu terang benderang. Pertanda jebakan telah diaktifkan. Dengan refleks cepat, Julia berteriak, memberi perintah tegas kepada Lover untuk segera melarikan diri sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, kelompok Mart yang berniat melakukan perampokan dengan percaya diri mendekati kelompok Toru. Namun, mereka sama sekali tidak menduga bahwa lawan yang mereka hadapi jauh lebih tangguh. Dalam hitungan detik, Toru dan Akari bergerak dengan cekatan, melumpuhkan seluruh kelompok Mart tanpa banyak kesulitan. Dengan pergerakan yang cepat dan terukur, mereka mengikat satu persatu anggota kelompok itu, memastikan tidak ada yang bisa melarikan diri. Dengan suara bergetar, Mart mengakui bahwa aksi ini bukan kehendak mereka sepenuhnya. Mereka hanya terdesak oleh keadaan, kurangnya sumber daya untuk mencapai cita-cita besar mereka dalam membangun kembali kekaisaran yang telah runtuh. Tak lama setelah pertarungan itu usai, Lover kembali dengan napas tersengal. Ia membawa kabar buruk, Julia telah ditangkap dan kini dijebloskan ke dalam penjara militer. Chaika, dengan keteguhan hati yang khas, segera memohon kepada Toru agar menyelamatkan Julia. Ada janji yang harus ditepati. Tanpa banyak tanya, Toru dan Akari menerima permintaan tersebut dan bersiap untuk bertindak. Dengan strategi yang matang dan bantuan sihir Chaika, kedua saudara kandung itu berhasil membebaskan Julia tanpa banyak kesulitan. Setelah segalanya kembali seperti semula, orang-orang kekaisaran Neo Gaz menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada Chaika. Sebagai ungkapan perasaan yang mendalam, Julia membacakan sebuah puisi cinta untuknya, untaian kata yang syarat makna. Setelahnya, Julia menatap Chaika dengan penuh rasa ingin tahu, menanyakan apa sebenarnya tujuan yang ia kejar. Saat mentari merekah di ufuk timur, Toru duduk bersama kelompok Mart, mencoba menggali lebih dalam tentang sosok Kaisar Gas. Namun, jawaban yang ia terima mengecewakan. Mart dan anak buahnya mengaku tidak tahu banyak tentang sang kaisar. Mereka hidup di pedesaan, jauh dari hiruk-pikuk istana dan rahasia kelam yang melingkupinya. Namun, desas-desus tentang eksperimen manusia dan penggunaan sihir berbahaya semakin kuat terdengar setelah perang berkecamuk. Di sisi lain dunia, dalam pertemuan para pemimpin aliansi 6 bangsa, suasana memanas. Salah satu anggota menyuarakan kekhawatiran atas pembunuhan seorang utusan di benteng Soara. Ketegangan meningkat, hingga salah satu anggota dewan menuntut agar tindakan militer segera diambil sebagai respons atas insiden yang terjadi. Toru dan kelompoknya berada di dalam sebuah toko kecil, berharap menemukan bahan bakar sihir yang mereka butuhkan. Namun, sang pemilik toko menggelengkan kepala, mengisyaratkan bahwa stoknya kosong. Sebagai gantinya, ia menuliskan daftar beberapa toko lain yang mungkin masih memiliki persediaan. Sementara itu, Chaika menatap jalanan dengan mata berbinar, tergoda oleh kemeriahan festival yang berlangsung di luar. Namun, Akari segera mengingatkannya dengan nada serius. Banyak orang berkeliaran, dan tidak menutup kemungkinan ada yang mengenali wajah Chaika dari poster buronan. Di dalam kendaraan mereka, Chaika menjelaskan bahwa persediaan bahan bakar sihir hanya cukup untuk setengah hari perjalanan. Sebagai alternatif, mereka bisa menggunakan ingatan sebagai sumber energi cadangan. Pernyataan itu membuat Toru berpikir dalam-dalam. Ia menyadari bahwa setelah perang berakhir, Chaika kehilangan sebagian besar ingatannya. Dengan nada penuh kekhawatiran, ia memperingatkan Chaika agar tidak menggunakan ingatannya lagi, meski untuk keperluan mendesak sekalipun. Setelah memastikan Chaika memahami peringatannya, Toru dan kelompoknya meninggalkan kendaraan, bergegas mencari toko yang menjual bahan bakar sihir sebelum malam tiba. Sementara itu, di kota lain, Vivi menikmati waktu berbelanja bersama Albrecht, menikmati suasana festival yang meriah. Namun, keceriaan mereka terganggu ketika mereka melihat seorang pencuri yang sedang melarikan diri. Dengan sigap, mereka mengejarnya dan menahannya. Setelah diselidiki, ternyata pria itu adalah mantan prajurit yang terpaksa mencuri dari bangsawan karena kesulitan mendapatkan pekerjaan. Albrecht mencoba berdiplomasi, menyarankan agar pria itu mengajukan permohonan ke serikat pekerja. Namun, bukannya menerima saran, pria itu justru melontarkan kata-kata pedas dengan nada penuh kemarahan. Vivi yang kehilangan kesabaran segera menanduknya tanpa ragu, membuat pria itu tersungkur. Albrecht, yang tetap tenang, meminta Vivi untuk membebaskannya, mengingat tujuan mereka di sini adalah merayakan akhir dari perang, bukan menciptakan lebih banyak konflik. Di pangkalan, Nicolai, Leonardo, dan Zita sedang membersihkan kendaraan dan merapikan garasi. Sambil bekerja, mereka mengobrol tentang sang kapten. Leonardo mengungkapkan bahwa sikap lugas kapten telah menyelamatkan hidupnya. Sebagai prajurit setengah manusia yang diciptakan untuk bertarung, Leonardo selalu dikirim ke garis depan dan diberi tugas-tugas berbahaya. Banyak yang menganggapnya sebagai pasukan sekali pakai, namun sang kapten memperlakukannya sebagai seorang prajurit sejati, seorang yang memiliki nilai lebih dari sekadar alat perang. Nicolai juga berbagi kisahnya, bagaimana ia dulu bertempur setiap hari sebagai tentara bayaran tanpa peduli akan keadilan. Zita, dengan ekspresi sedikit khawatir, menyebutkan bahwa kapten mereka menghabiskan banyak waktu mengurung diri di kantor, meneliti tentang Chaika dan Kaisar Gas. Mattheus, yang bergabung dalam percakapan, berkomentar bahwa rasa keadilan sang kapten mulai goyah. Zita berharap Vivi bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama kapten. Namun Leonardo ragu apakah Vivi memiliki kesempatan. Tak lama kemudian,
Churen muncul membawa perintah mendesak dari kepala Konrad, mengakhiri obrolan mereka. Kembali ke kota, Vivi masih menikmati suasana festival. Ia membeli berbagai macam permen dan menemukan kue keberuntungan di salah satu kios. Namun, sebelum ia sempat membaca isi ramalannya, perintah mendesak dari kepala Konrad tiba, membuat suasana seketika berubah menjadi lebih serius. Sementara itu, kelompok Toru menemukan sebuah karavan yang kehabisan bahan bakar sihir, membuat mereka harus mencari alternatif lain. Saat mereka beristirahat, Chaika penasaran dengan masa lalu Toru dan bertanya tentang asal-usulnya. Toru pun mulai menceritakan tentang desa kelahirannya, Achura, sebuah tempat yang melahirkan para penyabot ulung. Di masa lalu, Toru kecil pernah mencoba memanjat sebuah batu besar, namun kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Saat itulah Shin dengan sigap melemparkan tali dan menariknya kembali ke tempat aman. Saat Toru mengeluh, Shin memperingatkannya dengan nada serius bahwa seseorang yang kurang pengalaman hanya akan menemui kematian di dunia yang keras ini. Akari kecil yang melihat kejadian itu langsung berlari dan memeluk Toru erat-erat, rasa takut dan kekhawatiran tergambar jelas di wajahnya. Kembali ke masa kini, Toru mengingat bagaimana Shin sering menyebut Akari sebagai gadis keras kepala. Sementara itu, Akari yang menyadari bahwa Toru sengaja mengalah dalam pertarungan, menantangnya untuk bertarung dengan serius. Saat duel kecil itu berlangsung, Toru secara tidak sengaja menyiram air ke arah Akari, yang kemudian membalasnya dengan penuh semangat. Sebelum pergi bergabung dengan Fredrika, Akari menyerahkan sebuah peluit anjing kepada Chaika, alat perlindungan sederhana yang bisa digunakan untuk mengendalikan Toru jika diperlukan. Toru dan Chaika kemudian menemukan seorang pemilik toko yang masih memiliki cadangan bahan bakar sihir. Saat mereka mengobrol, pria itu berbagi kisah kelamnya, tentang bagaimana ia kehilangan istri dan keluarganya selama perang. Baginya, masa lalu adalah luka yang tidak bisa benar-benar sembuh. Toru kembali mengenang kisah masa lalunya yang lain. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dulu berusaha keras untuk menyenangkan seseorang bernama Hasumin, seorang wanita yang ia hormati. Ia begitu ingin mendengar pujian dari Hasumin, tetapi alih-alih melihat kebahagiaan di wajahnya, ia malah sering menemukan kesedihan yang tersirat di mata wanita itu. Chaika, yang melihat ekspresi Toru, dengan nada menggoda berspekulasi bahwa Hasumin mungkin adalah cinta pertamanya. Namun, kisah itu berakhir tragis. Suatu hari, karavan Hasumin diserang dan dibantai oleh para bandit. Meski telah diperingatkan oleh penduduk desa untuk tidak bertindak gegabah, Toru kecil tetap nekat berlari mencari Hasumin. Ketika akhirnya ia menemukannya, Hasumin hanya tersenyum lemah dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja, sesaat sebelum mengembuskan napas terakhir di hadapan Toru yang masih terlalu muda untuk menerima kenyataan pahit itu. Demi membalas dendam, para tetua desa segera membantai semua bandit yang telah menghancurkan karavan. Bagi mereka, karavan itu sudah seperti keluarga sendiri, dan mereka tidak akan membiarkan kejahatan itu tak terbalas. Melihat Toru yang termenung dalam kenangan masa lalu, Shin pernah berkata bahwa Toru mungkin bukan seseorang yang cocok menjadi penyabot sejati. Namun, Toru memiliki tekadnya sendiri. Ia bersumpah bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan perasaan bersalah karena gagal menyelamatkan seseorang menghantuinya. Chaika menatapnya dengan penuh keyakinan dan mengingatkannya bahwa setidaknya, dia telah berhasil menyelamatkan hidupnya. Saat Toru bertanya kepada pemilik toko tentang tempat lain yang memiliki bahan bakar sihir, pria itu menyarankan mereka pergi ke wilayah kekuasaan Adipati Gavarni, yang memiliki tembang kaya akan sumber daya. Ada desas-desus bahwa sang adipati telah membeli sisa-sisa Kaisar Gas demi memperkuat kekuasaannya, mungkin sebagai langkah untuk memanfaatkan tambang tersebut. Di tempat lain, Albrecht dan krunya tengah membahas misi mereka dengan serius. Sementara itu, di langit, kapal udara Soara melayang dengan tenang. Toru dan Chaika melangkah ke kota dengan tujuan mencari bahan bakar sihir. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Tidak ada satupun wanita yang terlihat di antara penduduknya. Hanya laki-laki yang beraktivitas di jalanan, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kelelahan. Saat mereka memasuki sebuah toko, pemiliknya melirik ke sekeliling dengan gelisah sebelum berbisik kepada Toru. Dengan suara rendah, ia mengungkapkan kengerian yang terjadi di balik bayangan kota ini. Sang adipati beserta para prajuritnya telah menyeret pergi semua gadis secara paksa. Ia bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup atau telah lenyap selamanya. Dengan napas tertahan, ia mendesak Toru dan Chaika untuk segera pergi sebelum terlambat. Menyadari bahaya yang mengintai, mereka kembali ke camp untuk menyusun strategi. Target mereka jelas, menyusup ke pesawat udara Soara, yang dikuasai oleh Adipati Gavarni. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, mereka membutuhkan bantuan Fredrika. Dengan keunggulannya yang bisa terbang, ia adalah kunci utama dalam rencana mereka. Namun, Fredrika menolak mentah-mentah. Ia baru bersedia membantu jika Toru mau menerima tantangannya dalam sebuah duel. Akari, yang sejak awal tak pernah jauh dari Toru, memperingatkan Fredrika agar tidak mencederai kakaknya. Jika ada yang akan menjebloskan Toru dalam masalah, itu haruslah Akari sendiri. Malam pun tiba, dan rencana mulai dijalankan. Toru, Akari, dan Chaika melompat ke punggung Fredrika yang telah berubah ke bentuk aslinya. Dengan gesit, mereka terbang melintasi langit yang diterangi rembulan, mengamati setiap sudut benteng, mencari titik lemah yang bisa mereka manfaatkan. Keesokan harinya, kengerian kota itu kembali terulang. Para kesatria datang dengan kekuatan penuh, menyeret para wanita tanpa ampun, membawa mereka ke pesawat udara Soara dengan kekuatan sihir. Setibanya di sana, seorang penyihir bernama Grat Lancia menyambut mereka dengan sikap dingin dan penuh perhitungan. Dalam bayang-bayang, Akari yang telah menyelinap bersama para wanita memperhatikan setiap gerakan dengan cermat, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Di sisi lain, Vivi dan Zita berada dalam misi mereka sendiri. Mereka mengamati benteng dari kejauhan,
mencatat setiap perubahan keamanan yang semakin ketat. Saat mereka berhasil naik lebih tinggi, situasi menjadi semakin jelas. Benteng ini bukan sekadar tempat perlindungan, tapi markas bagi rencana yang jauh lebih besar. Dalam pertemuan para petinggi, salah seorang prajurit menyarankan untuk melancarkan serangan awal dengan pasukan penghukum sebelum bergerak ke wilayah Chadwell. Namun, Kepala Konrad lebih berhati-hati. Ia menegaskan perlunya mengumpulkan lebih banyak informasi sebelum bertindak gegabah. Sayangnya, Adipati Gavarni punya keputusan lain. Ia memerintahkan agar pasukan penghukum segera dikerahkan. Vivi dan Zita tak membuang waktu. Mereka segera mengirimkan laporan mengenai benteng itu kepada Albrecht. Namun, di antara semua teka-teki ini, satu pertanyaan mengusik Zita. Apa yang sebenarnya ingin dicapai Adipati dengan mengendalikan benteng ini? Saat itu juga, perintah baru datang. Kepala Konrad meminta Albrecht agar segera menarik timnya keluar dari pesawat udara tersebut sebelum keadaan semakin berbahaya. Sementara itu, pria itu mengerahkan Legiun Barat ke-6 beserta benteng terapung 100, bersiap menaklukkan Adipati Gavarni. Di angkasa yang bergetar oleh mesin perang, Toru, Chaika, dan Fredrika melesat turun menuju gudang senjata, tempat Akari berada. Begitu mereka masuk, pandangan mereka langsung tertuju pada sebuah gundo raksasa yang menyala dengan pancaran energi dahsyat, menyedot bahan bakar fosil dalam jumlah besar untuk mempertahankan kekuatan benteng. Tanpa peringatan, seorang kapten ksatria menerjang dengan cepat, menusukkan pedangnya ke tubuh Fredrika sebelum melemparkannya ke jembatan di bawah. Ksatria lainnya segera memburu Toru dan Chaika. Dengan sigap, Toru menyembunyikan Chaika di balik peti kayu besar, lalu mengamati lawannya. Keanehan segera terpampang di matanya. Tak satu pun dari ksatria itu mengeluarkan jeritan saat terkena serangan. Di sudut lain ruangan, Akari berjuang mati-matian, namun akhirnya tumbang setelah terlibat dalam pertempuran sengit. Di sebuah ruangan yang lebih terpencil, Vivi dan Zita menerima pesan dari Fuchan, burung hantu yang dengan sigap mengantarkan informasi penting. Sementara itu, Grat mendekati Akari dengan seringai puas, mengungkapkan bahwa mereka telah mengetahui keberadaan kelompoknya sejak awal. Tak lama, Ricardo Gavarni muncul, bersiap menuntaskan perlawanan Akari. Namun, Grat menghentikannya, menegaskan bahwa Akari masih memiliki kegunaan. Dia akan menjadi umpan untuk menangkap penyusup lain. Dengan suara yang dingin, Ricardo menjelaskan bahwa Grat sedang menggerakkan benteng, dan bahwa mereka bertiga bekerja sama demi satu tujuan yang sama. Sebelum Akari sempat bereaksi, Grat mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan pekat, lalu memaksa Akari untuk menghirup isinya. Seketika, tubuhnya melemah, pikirannya mulai diselimuti kabut, dan kendali atas dirinya berpindah ke tangan Grat melalui sihir kelam. Di sisi lain benteng, seorang gadis misterius bernama Layla muncul di hadapan Chaika dan Toru, memohon bantuan mereka untuk menyelamatkan para gadis yang ditawan. Sementara itu, Vivi dan Zita sibuk mencari cara untuk melarikan diri dari tempat mereka terjebak. Di ruang kendali, Ricardo dan Grat berdiri dengan tatapan penuh antisipasi, menanti bentrokan yang akan datang dengan pasukan sekutu. Ricardo melemparkan senyum licik, meyakini bahwa Layla pasti gembira karena tujuan mereka hampir tercapai. Tak menyadari bahaya yang mengintai, Chaika mengikuti Layla ke dalam lift, meninggalkan Toru. Namun, intuisi Toru segera menangkap sesuatu yang mencurigakan. Ini adalah jebakan. Sebelum sempat bertindak, sosok yang tak asing baginya muncul dari bayang-bayang, matanya kosong, gerakannya mematikan. Akari, kini dalam kendali Grat, melancarkan serangan tanpa ragu. Toru terlibat dalam pertarungan sengit melawan saudari kandungnya, Akari, serta para kesatria yang berusaha menghentikannya. Dengan kecepatan dan ketangkasan yang luar biasa, ia berhasil menghindari serangan demi serangan sebelum akhirnya melemparkan bom asap ke tanah. Kepulan asap tebal menyelimuti medan pertempuran, memberinya kesempatan untuk kabur. Namun, Akari yang tak mudah dikelabui, dengan sigap mengejarnya, menyusulnya tanpa ragu. Saat jarak di antara mereka semakin menipis, Toru menatap mata saudarinya dan bertanya dengan nada tajam, mengapa ia mengkhianati Chaika. Ia mengingatkan Akari bahwa jika ia benar-benar meninggalkan tuannya, maka ia bukan lagi seorang penyabot. Ketegangan memuncak ketika Toru berhasil menjepit Akari dalam pergulatan mereka. Meski posisinya menguntungkan, tangannya gemetar, ia tidak mampu menusukkan senjatanya ke arah saudarinya. Kesempatan itu digunakan Toru untuk kembali melarikan diri, meninggalkan Akari di belakangnya. Sementara itu, di sebuah kamar yang gelap dan hening, Layla membawa Chaika masuk dan menatapnya penuh selidik. Dengan suara lembut tapi menusuk, ia bertanya mengapa Chaika begitu gigih mengumpulkan jenazah ayahnya. Namun, setelah mendengar nama Chaika disebut, ekspresi Layla berubah. Ia tak lagi tertarik untuk berbicara lebih lama dan segera pergi, bergabung dengan Ricardo serta Grat. Di ruang pertemuan, Ricardo menatap Layla dengan senyum bengis, bertanya apakah ia bisa memotong-motong tubuh Chaika. Tanpa ragu, Layla membalas senyumannya, memberikan persetujuan atas permintaan mengerikan itu. Di tempat lain, Albrecht sedang menyiapkan pasukannya. Ia menugaskan Mattheus dan Nicolai untuk berjaga, sementara ia sendiri bersama Leonardo akan bertemu dengan kapten pasukan. Dalam waktu yang sama, di benteng Soara, Vivi dan Zita berdiskusi dengan cemas, mencari cara untuk keluar dari tempat berbahaya ini. Namun, percakapan mereka terhenti saat mereka menyadari bahwa Toru telah kalah dalam pertarungannya melawan Akari. Tanpa membuang waktu, Zita menggunakan sihir levitasinya untuk menyelamatkan Toru, menariknya keluar dari situasi berbahaya. Setelahnya, ia mengusulkan kesepakatan, bertukar informasi agar mereka semua bisa melarikan diri dengan selamat dari benteng tersebut. Toru mendengar tawaran itu dan mengajukan syarat tambahan. Mereka juga harus membantunya menemukan teman-temannya. Vivi sempat memprotes, merasa ragu dengan rencana ini,
tetapi Zita akhirnya menyetujui permintaan Toru. Sementara itu, Ricardo mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah untuk bergerak menuju Chadwell, ibu kota Wiemak. Setelahnya, Layla kembali menemui Chaika, kali ini untuk mengobrol lebih lama. Namun, bukannya memberikan jawaban yang menenangkan, ia justru semakin menggoyahkan keyakinan Chaika, membuat gadis itu meragukan kembali alasannya mengumpulkan jenazah ayahnya. Di sisi lain, Grat dan Ricardo berbincang mengenai rencana mereka, tentang bagaimana Layla telah memberikan mereka tujuan baru, memulai perang yang lebih besar. Dalam perjalanan mereka menyusuri benteng, Toru dan kelompoknya dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Mayat-mayat gadis muda tersembunyi di dalam tembok. Aroma kematian menguar di udara, membuat mereka bergidik. Saat itulah Layla mengungkapkan kebenaran kepada Chaika. Ia menatap gadis itu dengan dingin dan berkata bahwa semua perasaan dan tujuan yang selama ini ia percayai hanyalah kebohongan. Layla pun menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, Chaika biru. Tiba-tiba, seorang gadis yang hampir kehilangan nyawanya berteriak dengan suara serak, mengungkapkan bahwa Ricardo telah membantai semua gadis itu. Zita, yang meneliti lebih jauh, segera menyimpulkan bahwa para wanita ini dibunuh sebagai bahan bakar sihir. Energi sihir yang digunakan di tempat ini berasal dari ingatan makhluk hidup yang terkumpul. Mendengar ini, Toru semakin yakin bahwa ada dalang lain di balik semua kejadian mengerikan ini. Ia mengarahkan pandangannya ke arah Layla, dialah sosok yang berada di balik semua kekacauan ini. Chaika putih kembali menjadi pusat perhatian saat Layla mengingatkannya akan sebuah pertanyaan besar yang belum terjawab. Mengapa ingatannya lenyap? Siapa yang pertama kali memberinya gelar Chaika? Namun, Chaika Travant dengan tegas menolak segala argumen Layla. Dengan nada penuh keyakinan, Layla menjelaskan alasan keberadaan mereka di tempat itu, untuk mengumpulkan jenazah sang ayah. Ia menegaskan bahwa perbedaan di antara mereka bukanlah kelemahan, melainkan keunggulan yang dapat memaksimalkan peluang keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Layla juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki keahlian dalam meracik obat-obatan serta kemampuan untuk memanipulasi pria dengan afrodisiak. Hingga suatu ketika, ia menemukan sebuah kebenaran yang mengguncang segalanya. Ternyata, Chaika tidak lebih dari sekadar alat yang diciptakan untuk memenuhi takdir tertentu, mengumpulkan jenazah. Layla menyoroti bahwa sifat Chaika putih yang lemah lembut dan rapuh bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rancangan itu sendiri. Tanpa ragu, Layla mengumumkan bahwa dirinya telah meninggalkan nama Chaika. Sementara itu, Zita memberitahu Toru bahwa para prajurit, termasuk Akari, tengah berada di bawah kendali kuat sihir dan obat-obatan. Di tengah situasi yang semakin pelik, Frederica berubah dari wujud kucingnya menjadi manusia. Ia menatap Layla penuh selidik sebelum bertanya tentang keberadaan jenazah tersebut. Namun, sebelum jawaban dapat diberikan, bahaya tak terduga datang dari belakang. Seekor laba-laba raksasa muncul tiba-tiba dan dengan ganasnya menancapkan taringnya ke kepala Frederica, lalu menyeret tubuhnya ke dalam kegelapan. Layla, tanpa sedikitpun rasa bersalah, mengungkapkan bahwa ia telah menghabiskan jenazah itu sepenuhnya, menyisakan ketiadaan. Sementara itu, di luar benteng, sosok Guy terlihat mengawasi Soara dari kejauhan. Albrecht, yang telah berhasil mencapai pasukan penghukum, berhadapan langsung dengan Theobald Setra, kapten unit pelopor pertama. Percakapan di antara mereka berjalan tegang. Theobald bersikeras bahwa misinya adalah menaklukkan Duk Gavarni, dan ia tidak memiliki niat untuk menghentikan pasukannya demi kepentingan dua orang rekan Albrecht. Di dalam terowongan yang gelap dan penuh bahaya, Toru berjuang keras menghadapi serangan brutal laba-laba raksasa. Dengan refleks tajam dan gerakan cekatan, ia berhasil bertahan dan memberi kesempatan bagi kelompoknya untuk melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Namun, situasi semakin rumit ketika Zita gagal menerobos gerbang. Tanpa pilihan lain, Toru mulai memanjat dinding luar benteng, sementara Zita dan Vivi berusaha menahan serangan dari kelompok Akari. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Theobald dengan keras kepala menolak mendengar alasan Albrecht. Menyadari bahwa diplomasi tidak akan berhasil, Albrecht akhirnya menghunus pedangnya, bersumpah akan menahan pergerakan pasukan kapten dengan segala cara yang ia miliki. Di saat yang sama, Toru berhasil mencapai puncak benteng dan dari ketinggian, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Stratus tengah bergerak mendekati benteng, membawa ancaman baru yang tak terelakkan. Komandan Stratus dengan tegas memberikan perintah kepada pasukannya untuk melancarkan serangan lebih dulu. Gelombang laser ditembakkan ke arah Soara, namun benturan cahaya itu hanya membentur perisai sihirnya tanpa memberikan dampak berarti. Perlindungan magis yang kuat melindungi kapal tersebut, membuat serangan mereka seolah tak berdaya. Saat kapal berguncang akibat benturan kecil, Akari yang sempat lengah tidak menyadari ancaman di dekatnya. Vivi dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu, menyerang dan menjatuhkan Akari ke lantai. Tak berhenti di situ, Zita segera melancarkan sihir The Interceptor, membuat tubuh Akari seketika melemah dan kehilangan kendali. Di sisi lain, Toru dengan gesit menaiki menara, hanya untuk disambut oleh anjing penjaga lain yang siap menyerangnya. Sementara itu, di langit yang dipenuhi cahaya pertempuran, Soara melancarkan tembakan balik, menembus pertahanan sihir Stratus berkat kemurnian bahan bakar sihir mereka yang jauh lebih kuat. Dalam kondisi tubuh yang mulai bisa bergerak kembali, Akari membuka matanya dan dengan penuh tekad menyatakan bahwa ia harus menemukan saudara laki-lakinya serta Chaika, bagaimanapun caranya. Di tempat lain, Chaika yang terpojok tidak tinggal diam. Dengan kecerdikannya, ia berusaha melarikan diri melalui saluran udara yang sempit. Sementara itu, Toru menghadapi laba-laba manusia yang menghalangi jalannya. Dengan serangan cepat dan mematikan, ia berhasil menghabisi salah satu makhluk tersebut. Tak lama kemudian, Akari dan kelompoknya menemukan sesuatu yang aneh. Kulit Frederica yang tertinggal, membuat mereka bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Namun,
Misteri itu segera terpecahkan ketika Frederica muncul dari peti dalam wujud yang jauh lebih kecil. Dengan suara tenangnya, ia menjelaskan bahwa dirinya memang sengaja mengganti kulit, menciptakan tubuh dengan struktur ganda untuk menyesuaikan diri dengan situasi. Di langit yang penuh ketegangan, Stratus akhirnya berhasil melancarkan serangan telak ke arah lubang senjata Soara. Tembakan itu menyebabkan sistem senjata Soara menyimpang dari jalurnya, membuat laser yang ditembakkan meleset dan mengenai tanah di bawah, hampir mencelakai Albrecht dan pasukannya. Sementara itu, Leonardo yang berhasil melarikan diri hanya bisa menatap kosong. Kaptennya tak ditemukan, hanya pedang yang tertinggal. Di tempat lain, Grad dengan wajah serius memberitahu Ricardo dan Layla bahwa mereka tidak bisa menggunakan sihir untuk menyerang dalam perjalanan menuju ibu kota. Namun, Layla memiliki ide yang jauh lebih ekstrim. Dengan tatapan penuh keyakinan, ia mengusulkan untuk melakukan serangan bom bunuh diri sihir, memanfaatkan bahan bakar mereka yang cukup kuat untuk meratakan ibu kota Chadwell hingga tak tersisa. Mendengar rencana gila tersebut, Ricardo dan Grad justru menyeringai puas. Mereka menerima gagasan itu dengan penuh keyakinan, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri mereka sendiri. Di tengah kekacauan, Komandan Stratus membuat keputusan terakhir yang penuh keberanian. Daripada menerima kekalahan dan kehilangan kehormatannya, ia memilih untuk menabrakkan kapalnya langsung ke Soara. Sementara itu, Chaika yang terus bergerak akhirnya menemukan sumber bahan bakar sihir, hanya untuk mendapati Layla dan Ricardo telah berdiri di depannya, menghalangi jalannya. Momen menegangkan ini mencapai puncaknya saat dua benteng udara raksasa itu bertabrakan, menciptakan dentuman dahsyat ketika Stratus menubruk Soara tanpa ragu. Chaika terjatuh dengan keras, menarik perhatian Layla dan Ricardo yang mengawasinya dengan penuh minat. Ricardo, tanpa ragu, memperkenalkan dirinya sebelum dengan arogan berniat membedah Chaika sendiri. Sementara itu, di dalam ruangan tempat Chaika dikurung, Frederica berubah menjadi wujud dragon yang mengerikan dan tanpa ampun membantai para manspeeder yang menghalanginya. Tak lama, Toru tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Chaika, menggunakan transformasi darah besi. Namun, pertempuran sengit membuatnya terjatuh, meski ia berhasil menusukkan belatinya ke perut Ricardo, mengakhiri hidupnya. Dengan napas terengah, Toru menjelaskan bahwa Ricardo bukanlah petarung yang tangguh seperti yang ia kira. Di ruang kendali, Akari bertarung habis-habisan melawan Grad dan dengan kekuatan penuh, ia mengalahkannya menggunakan palunya. Sementara itu, Toru berhasil mendapatkan sisa-sisa gas, namun luka yang ia derita akibat pertempuran dengan Ricardo membuatnya melemah dan gerakannya melambat. Tiba-tiba, Layla, tanpa peringatan, menembakkan anak panah ke arah Toru, membuatnya terhuyung dan jatuh dari pagar, terjun ke dalam laut yang gelap. Saat Layla teralihkan oleh sosok astral Gai yang muncul di langit-langit, Chaika dengan cepat melancarkan mantra The Slugger, membuat Layla kehilangan kesadaran. Tanpa membuang waktu, Chaika melemparkan peti matinya ke laut lalu melompat ke dalam air untuk menyelamatkan Toru. Dalam keputusasaan, ia mencium Toru untuk memberinya napas agar tetap bertahan. Dengan sisa tenaga, ia menggunakan mantra The Floater untuk mengangkat mereka berdua ke permukaan. Saat mereka mengambang di udara, Toru mengingatkan Chaika bahwa dirinya hanyalah alat untuk pengorbanan. Namun, sebelum momen itu berlanjut dan Toru sempat mencium Chaika, Akari dan yang lainnya tiba di atas punggung Frederica untuk menyelamatkan mereka. Tanpa ragu, kelompok itu segera melarikan diri dari Soara, meninggalkan benteng yang diambang kehancuran. Di tempat lain di dalam benteng yang mulai runtuh, Layla menghabiskan saat-saat terakhirnya bersama Ricardo, sebelum ledakan besar akhirnya menghancurkan segalanya. Saat fajar mulai menyingsing, Vivi dan Zita akhirnya kembali, bertemu dengan kelompok Mattheus yang telah menunggu mereka. Leonardo, dengan wajah serius, menyampaikan kabar buruk bahwa sang kapten telah pergi. Vivi, yang tidak bisa menerima kenyataan itu, terisak dan emosinya melonjak, memicu transformasi laten yang mengubahnya menjadi Chaika. Sementara itu, Toru dan Akari menegaskan kembali tekad mereka untuk tetap menjalankan misi bersama Chaika. Di sisi lain, Frederica, dengan nada sedikit kesal, meminta Toru menjadi Dragon Cavalier agar ia tidak perlu terus-menerus menyembuhkan luka-luka kecilnya. Dengan demikian, berakhirlah perjalanan cerita di musim pertama anime ini. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa ikut merasakan keseruannya.